Hadirin jemaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah, semoga saat sholat Jumat kami akan menyampaikan beberapa pengumuman, yaitu laporan keuangan hasil zakat 1,2 juta
798, amal Jumat tanggal 10 bulan 11 2023 1.446, total 4.244.000, pengeluaran manfaat 1 juta tapi 300.000, dan lain-lain jumlah 1.600.000, 2.644.000. Untuk jamaah yang masih di luar mohon untuk mengisi sabar yang masih kosong. Dan untuk hari ini mari kita doakan keluarga kita serta kaum muslimin semoga senantiasa mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Ibadah Al-Quran Al-Fatihah. Demikian momen yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf untuk petugas Jumat ini, untuk khotbah Ustadz Muhammad Bilal dan untuk bilanya saudara Muhammad Faiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin wa jumlatal mu'minin rahimakumullah. Ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza qulta li sahibika yawm al-jum'ati awsil wal imam yaqulu faqad rawat awsitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. أوصلوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أوصلوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا معاشر المسلمين jemaah Jumat rahimakumullah. Beruntung pada siang ini kita masih memiliki takwa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Lantaran takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa meninggalkan beragam kegiatan duniawi yang sebenarnya demikian menguntungkan. Karena itu, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Ya ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin ada sebuah cerita yang mana cerita tersebut tentang 3 orang laki-laki yang terjebak dalam sebuah gua saat turun hujan yang deras. Malah nasib mereka karena saat kemudian ada batu besar yang jatuh dan menutupi pintu gua tersebut sehingga tidak memungkinkan bisa keluar kecuali ada bantuan orang lain. Dalam kepanikan mereka bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala karena mereka hanya berpikir hanyalah Allah Subhanahu wa taala dan amal saleh mereka yang bisa mampu menolong mereka. Ada salah satu dari mereka ada salah satu dari 3 orang dari mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawasul dengan amal soleh mereka, menyatakan bahwa pernah suatu ketika akan terperosok dalam berbuat zina, ketika ada keinginan untuk berbuat zina, namun di tengah-tengah ingin berzina dia sadar dan segera menghindar dan bertobat. Kemudian berdoa jika hal demikian termasuk amal soleh, maka sudilah kiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan. Kemudian lantas batu tersebut menutup gua tersebut bergeser sedikit. Kemudian ada orang yang kedua bertawasul dengan amal soleh mereka. Dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala tentang kebaikannya, berharap batu penutup tersebut terbuka. Dia menyatakan bahwasanya dia bekerja keras dan tulus di sebuah ladang. Dia memiliki hasil jeripayah dalam jumlah yang banyak berupa sapi, kambing dan kebutuhan lainnya. Lantas dia memberikan harta tersebut kepada orang yang dulu pernah mengadu padanya karena upah yang diberikan rasanya kurang. Orang tersebut kemudian menyatakan jika amal tersebut adalah bagian amal soleh, maka ia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikannya pertolongan. Kemudian tak lama kemudian batu itu pun bergeser sedikit. Kemudian ada orang yang ketiga, dia juga bertawasul dengan amal soleh mereka. Dia menceritakan bahwasanya dia memiliki orang tua yang sudah lanjut usia. Pada suatu malam dia mengirimkan makanan. Namun begitu sampai di rumah orang tuanya sedang tertidur pulas. Ia tidak tega membangunkan dan tidak beranjak sedikit pun dari rumah tersebut untuk menjaga makanan yang dibawa. Pada saat itu kambing-kambingnya masih berada di tengah lapang dan dapat dimangsa serigala jika tidak segera diambilnya. Namun dia memilih menjaga makanan tersebut yang kemudian diantarkan kepada kedua orang tuanya. Orang ini lantas mengatakan bahwa jika perbuatan tersebut, jika amal soleh tersebut termasuk amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun menolongnya saat itu. Lantas batu besar yang menutup gua tersebut terbuka hingga mereka bertiga dapat keluar bebas. Ya ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Cerita tersebut memberikan hikmah pada kita semua
bahwa ada 3 amal soleh yang dapat menjadi wasilah penolong kita saat menghadapi kesulitan atau mengalami kesusahan, yaitu menghindari zina, ketulusan sedekah, dan berbuat baik kepada orang tua. Salah satu yang penting dalam peristiwa tersebut adalah amal soleh kepada orang tua, berbakti kepada orang tua yang menjadi penyelamat bagi mereka. Berbuat baik pada orang tua adalah kewajiban bagi setiap anak. Kewajiban ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai ayat Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kewajiban berbuat baik kepada orang tua dalam Al-Qur'an disebut sudah menjadi kewajiban setelah kewajiban beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat An-Nisa ayat 36 disebutkan, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan janganlah engkau mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada orang tua. Kalimat wa bil walidayni ihsana ini juga diulang-ulang dalam surat Al-Isra ayat 23 dan surat Al-An'am ayat 151. Dalam surat Al-Isra ayat 23 disebutkan, wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Artinya, dan Tuhanmu memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Allah dan hendaklah kamu berbuat baik kepada orang tua. Sementara dalam surat Al-An'am ayat 151 dinyatakan sebagai berikut, Qul ta'alu utlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana. Katakanlah wahai Muhammad, mari aku bacakan apa yang diharapkan atas engkau oleh Tuhanmu, yakni janganlah engkau mempersekutukannya dan berbuat baiklah kepada orang tua. Kalimat wabil walidayni ihsana diulang dalam ayat-ayat yang sama dan rangkaian perintah yang serupa. Hal ini menegaskan bahwa kewajiban menghormati, berbuat santun dan baik kepada orang tua adalah kemutlakan yang harus dipegang oleh setiap orang. Tentu saja kemampuan kita berbuat baik kepada orang tua akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai bentuk, baik kebaikan di dunia maupun di akhirat kelak. Di dunia Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan hidup kita dan anak-anak kita. Mungkin kita dimudahkan rezekinya, diberi umur yang panjang dan barokah, diberikan anak-anak yang soleh dan solehah. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yumiddallahu bi umri wa yazida fi rizqi falyubirra walidayhi wa yusir rahimah. Rawahu al-Baihaqi. Artinya yang diriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala menambah umur dan rezekinya, hendaklah dia berbakti kepada orang tuanya dan menyambung silaturahim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Berbuat baik kepada orang tua dapat kita wujudkan dalam berbagai bentuk, seperti menghormatinya, memuliakannya, berkata lembut, tidak melukai perasaannya, mewujudkan cita-cita luhurnya, memberikan sedekah kepadanya, dan lain sebagainya. Orang tua kita dalam berbagai riwayat dan cerita adalah kunci kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dalam kitab Durratun Nasihin diceritakan Nabi Musa alaihissalam ingin mencari tahu orang yang akan menjadi temannya di surga kelak. Lantas dia diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pergi ke pasar dan menemui seorang tukang jagal. Nabi Musa alaihissalam merasa heran, kenapa menemui tukang jagal yang miskin? Jawabannya ia dapatkan setelah mengikuti tukang jagal itu pulang ke rumahnya. Tukang jagal tersebut adalah orang yang selalu merawat ibunya yang sudah sangat renta dan lumpuh. Dia memasakkan hidangan untuk ibunya dan menyuapinya setiap hari. Saat itu Nabi Musa alaihissalam mendengar ibunya pernah berdoa, ya Allah, jadikanlah putraku sebagai teman Nabi Musa alaihissalam di surga kelak. Ya Allah, jadikanlah putraku sebagai temannya Nabi Musa alaihissalam di surga kelak. Itulah doa ibunya yang didengar oleh Nabi Musa alaihissalam. Jamaah Jumat rahimakumullah, berbakti kepada orang tua tidak hanya ketika mereka berdua masih hidup, tetapi saat keduanya telah tiada pun. Kita tetap bisa berbakti kepadanya, bisa dengan harta benda yang kita miliki, ataupun dengan bacaan Al-Quran yang kita kirim, dan doa-doa yang kita panjatkan untuk keduanya. Arwah orang tua kita akan menerimanya sebagai hadiah yang sangat indah ketika di alam barzakh.
Rasulullah SAW memberikan cara bagaimana berbakti kepada orang tua yang telah meninggal dunia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa alamu anna Allaha amarakum bi amri ba'da fi bi nafsi wa sanna bi malaikati bi qudsi. Wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatika al-muqarrabin. Warda Allahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Warda 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma izzil islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wansur ibadaka al muwahhidin al mukhlisina wahdul man khadal muslimin wa damir a'da'ana wa a'da'ad din wa li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa'anna bala wal waba wal zalazil wal mihan wa sur fitnati ma dhahara minha wa batan an baladina Indonesia khassah wa sa'il budal muslimina wa ammah ya rabbal alamin. Allahumma al-haqqa haqqa wa rizqna tiba'a wa al-batila batila wa rizqna istinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'alal 'azimi yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.